Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya nikmatnya yang begitu amat banyak dan begitu amat melimpah. Salawat dan salam tak lupa untuk kita senantiasa hanturkan dan persembahkan untuk suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, melanjutkan kajian kita kembali, pembacaan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, ya, di mana kita telah sampai kepada fasal yang menjelaskan tentang sujudus sahwi, ya, fasal yang menjelaskan sujud sahwi. Tentu ini pembahasan yang begitu amat penting yang wajib untuk kita ketahui, karena pastilah di antara kita pernah mengalami, ya, di tengah-tengah sholat yang kita lakukan selama hidup kita ini, hal-hal yang mengharuskan atau dalam artian disunnahkan kita untuk melaksanakan sujud sahwi untuk menambal, ya, kekurangan atau kesalahan yang terjadi selama kita melaksanakan sholat atau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan sholat. Sujud sahwi, ya, secara bahasa itu sahwi itu artinya lupa, ya, yang disebabkan atau lupa atau lalai akan sesuatu, ya. Sedangkan secara yang dimaksud dengan pembahasan di sini adalah secara umum yang berkaitan dengan kekurangan yang terjadi, ya, di dalam pelaksanaan sholat, baik itu secara disengaja ataupun tidak disengaja. Dan sujud sahwi ini termasuk daripada atau pensyariatan sujud sahwi ini merupakan bagian daripada syariat yang khusus atau hanya disyariatkan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diketahui kapan awal mulanya disyariatkannya atau pensyariatan sujud sahwi itu sendiri, karena ada kalau syariat-syariat yang lain itu diketahui kapan, tahun berapa, zakat tahun kedua Hijriah dan seterusnya. Adapun sujud sahwi ini tidak diketahui secara baik atau secara detail, secara pasti kapan disyariatkannya sujud sahwi ini. Dan Nabi Muhammad SAW juga sebagai manusia, ya, pernah mengalami yang namanya lupa ketika melaksanakan sholat. Dan Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, ya, Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, ya, salah seorang ulama dari kalangan Malikiyah Ahlul Hadis, ya, beliau memiliki kitab yang sangat banyak, ya, diantaranya Syarah Al-Jami' At-Tirmidzi, ya, di mana beliau mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah lupa di dalam sholatnya itu seumur hidupnya itu sebanyak 5 kali, sebanyak lima kali, ya. Lalu timbul pertanyaan, ya kan, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bisa lupa ketika sholat? Kenapa bisa lupa? Padahal tidaklah seorang lupa, ya, ketika sedang di dalam sholatnya itu melainkan disebabkan karena kelalaian. Orang kan bisa lupa sholat itu atau lupa, ya, hal yang harus dilakukan di dalam sholat itu disebabkan karena apa biasanya? Lalai, ya, disebabkan karena lalai. Lalu bagaimana Nabi Muhammad SAW itu bisa lalai? Kan timbul pertanyaan seperti itu. Para ulama menjelaskan di antara jawabannya adalah bahwasannya lupanya Rasulullah SAW itu disebabkan karena
hati Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di saat beliau memikirkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran dan kemahaesaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melupakan hal yang lainnya, ya, melupakan hal yang lainnya. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala berkata, wa yustahabbu sujudu as-sahwi, disukai, artinya di hukum sujud sahwi ini adalah mustahab. Hukum sujud sahwi ini adalah mustahab. Tapi makna di sini adalah sunnah, artinya sunnah, disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Mengapa sunnah? Dikarenakan sujud sahwi tidaklah disyariatkan, ya, diperintahkan dalam artian sunnah, ya, perintah sunnah yang sifatnya sunnah, dikarenakan kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya sunnah di dalam sholat. Ya, di mana hukum asalnya yang ditinggalkan ini adalah sunnah, maka nggak mungkin pengganti daripada hukum asalnya tersebut menjadi wajib. Nah, biasanya pengganti itu menyerupai daripada yang diganti. Nah, jadi kan sujud sahwi ini pengganti kan, karena ada hal-hal yang ditinggalkan di dalam sholat, maka hukumnya menyamai apa yang ditinggalkan. Akan tetapi perlu diperhatikan, sujud sahwi ini menjadi wajib hukumnya. Kan hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah apa? Sunnah. Akan tapi menjadi wajib bagi siapa? Bagi makmum. Ketika imamnya melaksanakan sujud sahwi. Walaupun sang makmum tidak melakukan hal-hal yang menjadi sebab disunnahkannya untuk melaksanakan sujud sahwi di dalam sholatnya. Tetapi kewajiban makmum bukan berarti wajib dalam sujud sahwinya. Kewajibannya adalah dikarenakan untuk mengikuti imam yang dia bermakmum dengannya. Nah, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahwa sajdatan, dan sujud sahwi ini, ya, dua kali sujud. Artinya sunnah untuk mengganti daripada hal-hal yang kita lakukan dari bagian merupakan sebab-sebab yang menjadikan kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi ini adalah dua kali sujud. Dan sujud sahwi ini juga sama, artinya aturannya seperti sujud-sujud yang diwajibkan untuk dilakukan di dalam sholat. Artinya seperti kita sudah ketahui, yang diwajibkan ketika sujud di dalam sholat adalah apa? Meletakkan 7 anggota tubuh dan menjadikan bagian kepala kita ini lebih rendah, ya, lebih bagian belakang kita, bokong kita ini lebih tinggi daripada bagian kepala kita, dan harus menjadikan kepala kita ini ketika ditaruh di tempat sujud kita ini agak sedikit ditekan, sampai para ulama mengatakan kalau sekiranya ditaruh kapas itu akan membekas disebabkan dahi yang kita letakkan di atas kapas tersebut. Begitu juga di dalam sujud sahwi. Walaupun sujud sahwinya ini sunnah, tapi untuk menjadikan sunnahnya ini diterima, kita harus menjaga apa-apa saja yang diwajibkan untuk dikerjakan dan dipenuhi di dalam sujud kita yang lain yang diwajibkan di dalam salat. Nah, lalu juga kita ketika hendak sujud sahwi ini harus dengan niat. Maknanya apakah harus dihadirkan dalam hati, Ustadz? Enggak, maksudnya artinya jangan kita turun untuk sujud, melainkan tujuannya untuk sujud sahwi. Contohnya begini, kalau misalnya ada orang ketika di tengah-tengah tasyahudnya, ya, lalu ketika sudah akhir tasyahud, kan harusnya sujud sahwi kan? Tahu-tahu seperti ada sesuatu yang membahayakan, dia menghindari ya, dengan menundukkan badannya. Ketika menundukkan, sekalian aja deh sujud sahwi. Nah, itu tidak dihitung. Jadi dia harus kembali lagi. Nah, jadi turunnya dia ini harus dikarenakan untuk melaksanakan sujud sahwi. Pertanyaannya, kita udah tahu nih sujud sahwi. Apa saja sebab-sebab yang menjadikan kita disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi? Ada 4 hal. Ya. Ada 4 sebab, ya, yang menjadikan
kita disunnahkan melaksanakan sujud sahwi. Ada 4 ya. Yang pertama, tidak melakukan atau meninggalkan salah satu ba'd atau seluruhnya. Ya, kita sudah tahu ba'd ya, ingat gak? Ab'ad salat. Kita ganti deh. Ab'ad ya. Salat atau seluruhnya. Apa itu ab'ad salat? Ada yang masih ingat? Pertama, tasyahud awal, ya. Berikut dengan apanya? Ya. Sholawat, ya. Sebentar, bukan sholawat. Doa tasyahud, dan yang kedua adalah sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nggak tasyahud atau kita duduk tapi nggak baca tahiyatulillah gitu ya, maka juga disunnah kita dikategorikan meninggalkan ab'ad salat. Kita ini nggak duduk tasyahud, ya nggak apa-apa, ditinggalkan secara sengaja juga nggak masalah. Dalam artian nggak masalah, nggak membatalkan sholat, tapi pahalanya yang jelas sudah pasti apa? Berkurang. Jelas ya? Nah, lalu yang kedua adalah sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Maaf ini kalau tulisannya jelek ya. Tasyahud akhir. Ya. Lalu yang ketiga di dalam mazhab Syafi'i, meninggalkan qunut, ya, apa? Subuh dan juga pertengahan kedua pada witir pertengahan kedua, pada sholat witir setengah kedua dari Ramadan. Ya, jadi kalau nggak kunut di setengah terakhir daripada bulan Ramadan, pada saat witir, rakaat terakhir daripada sholat witir, disunnahkan untuk apa? Melakukan sujud sahwi. Ya. Lalu yang kedua adalah, ini yang pertama ya, A. Yang B, melakukan hal yang membatalkan bila dilakukan dengan sengaja. Artinya, kalau dilakukan tidak sengaja tidak membatalkan. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, batal ya. Kalau dilakukan dengan tidak sengaja, tidak membatalkan, tapi harus apa?
disunahkan untuk sujud seperti apa? Gampangnya keceplosan sedikit, ya, keceplosan, gampangnya gitu aja deh. Biar mudah, ya. Tapi bukan keceplosannya terus ini, ngomel. Kalau ngomel udah, ya, keceplosan sedikit, ya, ngomong sesuatu, ya. Iya gitu keluar, misalnya kalau astagfirullah itu nggak apa salah, tapi kalau misalnya nah, kayak gitu, misalnya, ayam, ya kurang, nah itu rata ya, nah itu kalau misalnya kayak gitu, kalau secara tidak sengaja, dia untuk apa? Disunahkan untuk sujud sahwi, ya. Lalu yang ketiga adalah apa? Memindahkan atau mengucapkan rukun ucapan bukan pada tempatnya, selain apa? Takbiratul ihram dan salam. Artinya apa? Kalau ada orang takbiratul ihramnya pas ruku, niatnya takbiratul ihram ruku, batal sholatnya. Ya. Kalau ada orang yang salam di saat ruku, sholatnya batal. Nah, rukun ucapannya apa diantaranya? Ada yang masih ingat nggak? Di sana membaca suratul Fatihah. Dia baca suratul Fatihah pas ruku. Ya. Nah, begitu kalau dia membaca suratul Fatihah pas ruku, maka dia disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Jelas ya? Nah, jelas ya? Lalu yang keempat, apa? Bentar, mana agak ingat dulu. Melakukan rukun perbuatan dengan apa? Keraguan. Bahwasannya ini tambahan. Seperti apa? Misalnya ada orang yang ragu, saya sudah ruku belum ya? Saya sudah ruku belum ya? Maka apa yang harus dia lakukan? Dia ragu nih, saya udah ruku belum ya? Apa yang harus dia lakukan? Ya ruku. Tapi kan ini ada kemungkinan kan, ini imam ruku bener memang belum dia lakukan, artinya dia ruku bener, atau jangan-jangan ini tambahan. Betul nggak? Nah, dikarenakan ada keraguan itu, maka disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini sebabnya secara garis besar dikumpulkan pada 4 sebab ini. Ya. Jadi sudah paham ya masing-masing ya? Pertama, meninggalkan salah satu ab'ad salat atau seluruhnya, tasyahud awal atau tasyahud salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, meninggalkan qunut. Melakukan hal yang membatalkan bila dilakukan dengan sengaja seperti keceplosan. Gitu. Dia ngucap itu misalnya. Nggak sengaja tuh, tapi kalau sengaja batal nggak? Batal. Nah, kalau tidak sengaja maka dia disunahkan untuk sujud sahwi. Lalu mengucapkan rukun ucapan bukan pada tempatnya, selain daripada takbiratul ihram. Seperti apa? Membaca Al-Fatihah saat ruku, ya. Itu dia. Lalu yang keempat, melakukan rukun perbuatan dengan keraguan bahwasannya ini tambahan. Jadi ada orang ragu, ini saya ruku nggak ya? Saya udah ruku belum? Akhirnya dia ruku lagi. Nah, dia ya ini jangan-jangan rukunya tambahan atau jangan-jangan memang belum ruku. Yang B maksudnya dilakukan dengan tidak sengaja itu. Iya, melakukan hal yang membatalkan bila dilakukan dengan sengaja.
Artinya kalau dilakukan dengan sengaja itu membatalkan. Jelas ya? Atau lebih mudahnya melakukan pembatal ya sholat tanpa disengaja. Melakukan batal sholat tanpa disengaja. Ya. Nah, tapi kalau ungkapan gitu sebetulnya kurang pasti sebetulnya. Cuman ya nggak apa-apa lah, biar untuk gampang memahaminya dulu. Ya. Jelas ya? Nah, baik. Sampai di sini kira-kira udah jelas ya? Untuk yang 4 sebab ini ya. Kita baca perkataan Syekh. Di sini Syekh rahimahullahu taala mengatakan wa huwa sajadatan, dan sujud sahwi ini dengan 2 kali sujud qubailas salam. Ya. Sesaat sebelum melakukan salam. Ya. Dikarenakan Al-Imam Az-Zuhri mengatakan ini merupakan di antara perbuatan yang terakhir dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sujud sahwi ini tujuannya untuk apa? Menambal kekurangan, kesalahan yang dilakukan di dalam sholat. Maka menambalnya harus di mana baiknya? Ya di dalam sholat itu sendiri, bukan setelah salam. Artinya kalau setelah salam artinya di mana? Dia melakukannya di luar daripada sholat itu sendiri. Jelas ya? Nah, maksud qubailis salam di sini adalah ba'da tasyahudil akhir, setelah tasyahud akhir. Dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memanjatkan doa di akhir daripada tasyahud. Ya. Nah, kalau seandainya misalnya kita melakukan ada 2 hal dari 2 sebab yang melakukan 2 sebab sujud sahwi ini. Jelas ya? Misalnya apa? Kita nggak sholawat di tasyahud awal misalnya. Kita nggak sholawat di tasyahud awal. Terus kita nggak sengaja keceplosan. Ada yang ngagetin kita, gitu. Yang tadi tuh. Nah, itu bagaimana? Apakah kita sujud sahwinya jadi 2 kali? Artinya 4 kali sujud? Enggak. Walaupun sebab ya yang kita sebab sujud sahwi ini kita lakukan beberapa sebab dalam satu sholat, itu tetap sujud sahwinya 2 kali sujud saja. Nah, inda tarki tasyahudil awal, ketika meninggalkan tasyahud awal, ya, meninggalkan tasyahud awal. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud awal. Dan juga watarkil qunuti fi subhi, meninggalkan kunut di waktu subuh. Ya, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-fih, dan juga salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kunut. Artinya ketika seorang melakukan kunut, kan kunut sudah kita ketahui, sudah kita jelaskan bahwasannya ada 3. Ya. Pertama adalah isinya adalah sebuah pujian kepada Allah, dan lalu permohonan. Lalu yang ketiga, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berikut juga salawat kepada keluarga dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau nggak 3 ini terpenuhi, ya, artinya kita meninggalkan daripada ab'ad salat. Dan juga harus dikerjakan dengan apa? Sambil berdiri. Jangan kunutnya terus sambil duduk. Ini bagi yang mampu ya, bagi yang mampu. Wassalati ala nabi sallallahu alaihi wa tarkil qunuti fi subhi wa wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal qiyami fihi, dan berdiri di dalam kunut. Dan ini semua yang dinamakan dengan apa? Ab'adus salat. Ab'adus salat. Jadi kita ingat ya, salat itu yang dikerjakan di dalam salat itu kategorinya ada 3 semuanya. Pertama rukun, ya, di dalam salat ya. Yang kedua adalah ab'ad, yang ketiga adalah hayat. Ab'ad dan hayat ini sunnah dua-duanya, akan tetapi perlu diingat, kalau yang pertama ab'ad ini bila ditinggalkan disunnahkan kita menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, perlu jadi perhatian, ini kadang-kadang ada kesalahan di tengah masyarakat yang kadang-kadang masih suka dilakukan, yaitu kalau misalnya ada orang yang sudah kadung meninggalkan kunut, atau yang kadung dia nggak melaksanakan tasyahud awal. Harus gimana nih?
Nah, para ulama menjelaskan, ketika dia meninggalkan kunut, bila dia sudah turunnya lebih mendekati ke arah sujud, ya, lebih dekat kepada sujud, bukan masih, ya baru turun sedikit nih, baru turun sedikit kan masih lebih dekat kemana? Berdiri. Nah, kalau dia udah turunnya udah mendekati sujud, maka dia jangan balik lagi. Dia tetap melanjutkan sujudnya. Begitu juga tasyahud awal. Ketika dia sudah berdiri, dia udah dekat ke arah berdiri sempurna, maka tinggalkan aja tasyahud awal. Jangan dia kembali. Justru kalau dia kembali, dia tahu hukumnya, dia ingat dan dia sengaja melakukannya, ingat batal. Ya, dia tahu dia hukumnya. Ya, dia ingat. Kalau lupa ya nggak apa-apa. Nah, dia terus juga sengaja dia lakukan, maka menjadikan sholatnya batal. Karena kenapa itu hitungannya? Dia menambah gerakan sholat, yang artinya harus sudah berdiri, jadi akhirnya dia duduknya jadi dua kali. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Syekh meninggalkan ab'ad min ab'adis sholat yang pertama. Lalu yang selanjutnya, al-kalamil qalili nasiyan, ya, berbicara sedikit, ya, dengan yang dia lakukan dengan lupa. Ya, artinya kalau dia bicaranya banyak tapi lupa, tetap batal. Nggak ada orang lupa banyak, nggak ada. Ya. Nah, kalau kalamul qalil nasiyan, dia bicara sedikit tapi lupa. Artinya kalau misalnya nggak lupa, gimana kira-kira sholatnya? Batal kan? Karena nggak boleh berbicara di dalam sholat. Lalu ziyadatu ruknin fi'liyin nasiyan. Dia nambahin rukun perbuatan, ya, sambil disebabkan karena lupa. Tadi kayak apa? Dia sujud ruku 2 kali. Misalnya sujudnya sampai 3 kali. Dia ini jangan-jangan saya baru sujud sekali nih. Ya, mau berdiri. Akhirnya dia sujud lagi tuh. Nah, itu dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wal aklil qalili nasiyan, dia makan sedikit lupa. Artinya ada suatu yang toto dia mentalin aja, lupa loh, nggak boleh nih saya dalam sholat gitu. Ya, harusnya dia buang. Ya. Nah, itu ketika seperti itu masuk pada apa? Melakukan hal yang membatal bila dilakukan dengan sengaja. Ketika dilakukan dengan tidak sengaja, maka disunahkan untuk apa? Sujud sahwi. Naam. Lalu yang selanjutnya, ya, maaf. Nah, di sini Syekh tidak menyebutkan apa? Mengucapkan rukun ucapan bukan pada tempat. Ini Anda tambahin di situ, ya. Lalu yang selanjutnya adalah watajibu mutaba'atul imami fi. Diwajibkan untuk mengikuti imam di dalam sujud sahwi. Walau sajada li sahwi nafsihi. Walaupun imam dia melaksanakan sujud sahwi untuk dirinya sendiri. Artinya, misalnya begini. Si imam ini tadinya awalnya sholat sendiri, misalnya. Di rakaat yang pertama dia lupa. Terus kita baru jadi makmum imam ini di saat rakaat kedua. Kita nggak tahu nih kalau imam ada salah di rakaat pertama. Di akhir sholat sebelum dia melaksanakan salam, imam ini sujud sahwi. Apa yang harus kita lakukan? Tetap ikuti, ya. Au takhallafa an sujudi imamihi. Nah, lalu selanjutnya sebelum begini, kalau misalnya kita yang lupa, gimana kira-kira? Kita nggak sholawat pada saat tasyahud awal, harus sujud sahwi nggak? Enggak usah. Karena kesalahan kita ini ditanggung oleh imam. Tapi kalau imamnya pas, ya, artinya imamnya pas, ya. Nanti ada penjelasannya. Naam. Walau sajada li sahwi nafsihi aw takhallafa an sujudi imamihi, atau dia tertinggal daripada sujud imamnya, artinya dia nggak melaksanakan sujud sahwi bersama imamnya, amidan secara sengaja, aliman bitahrim, dan dia tahu ini nggak boleh dia melakukan hal ini, walaupun dia nggak tahu ini bisa memberikan dampak batal sholatnya, tapi dia tahu ini nggak boleh dikerjakan. Cukup dengan itu saja,
batalat salatuhu. Batal salat yang dia kerjakan. Artinya apa? Dia harus mengulangi salatnya. Nah, ini sekelumit tentang pembahasan sujud sahwi. Tentu ini masih singkat banget ini pembahasannya. Kalau di kitab-kitab yang lebih besar, ya akan banyak lagi pembahasannya atau penjabaran daripada hukum sujud sahwi itu sendiri. Tapi ini insya Allah sudah mewakili dari apa yang penting untuk kita ketahui di dalam masalah sujud sahwi secara garis besar. Sebab sujud sahwi ini adalah sunnah, ya, dan dikerjakan sesaat sebelum melaksanakan salam, arti di akhir sholat, di penghujung sholat sebelum salam. Setelah kita melaksanakan tasyahud secara keseluruhan, dari tasyahud, syahadah, ya, salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, doa, baru sujud sahwi 2 kali, ya, lalu salam. Nah, diantara penyebab yang menjadikan kita disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi ada 4 hal, yaitu meninggalkan salah satu ab'ad salat atau seluruhnya. Yang kedua adalah melakukan hal yang membatalkan bila dilakukan dengan sengaja. Artinya bila dilakukan tanpa sengaja disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau dengan sengaja salatnya batal. Lalu mengucapkan rukun ucapan bukan pada tempatnya selain daripada takbiratul ihram dan juga salam. Artinya kalau mengucapkan takbiratul ihram bukan pada tempatnya, mengucapkan salam bukan pada tempatnya, itu semuanya membatalkan. Tapi kalau membaca Al-Fatihah saat ruku, membaca Al-Fatihah saat sujud, itu disunnahkan untuk apa? Melaksanakan sujud sahwi. Lalu melakukan rukun perbuatan dengan keraguan bahwasannya ini tambahan. Artinya kita lupa nih, ini kita sujud udah 2 kali apa baru sekali nih. Terus kita tambahin tuh. Ya, kita harus ditambahin. Nah, tapi kan ada kemungkinan ini jangan-jangan sujud ketiga atau sujud kedua. Nah, dikarenakan keraguan tersebut menjadikan kita untuk apa? Disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Nah, fasal. Wa yustahabbu sujudut tilawati lil qari'i wal mustami'i was sami'. Nah, lalu Syekh melanjutkan pembahasannya tentang hukum sujud tilawah. Ya, kan habis bicara sujud sahwi, sekarang ibadah yang isinya juga sujud, yaitu apa? Sujudut tilawah, ya. Sujud tilawah ini juga hukumnya sunnah, ya, karena Syekh mengatakan wa yustahabbu, dan disunnahkan melaksanakan sujud tilawah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an. Beliau sedang membaca, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Qur'an. Fayaqra'u suratan fiha sajdah. Lalu beliau membaca surat yang terdapat di dalam surat tersebut ayat sajadah. Ya. Fayasjud, lalu beliau sujud, wa nasjudu ma'ahu, dan kami sujud bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakanin jabhati. Saking karena sahabatnya semua tumpah ruah untuk sujud, sampai sebagian diantara kita ini ada yang nggak dapat tempat untuk sujud. Saking apa? Semangatnya mereka, ya, bersegeranya para sahabat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Al-Imam Muslim, ya, juga idza qara'a ibnu Adam as-sajadah fasajada. Lalu kalau seorang anak Adam membaca ayat sajadah, lalu dia sujud, ya, i'tazala syaitan yabki. Syaitan akan menjauh dari dirinya dan dia akan menangis. Ya wailah, wah celaka diriku, katanya. Umira ibnu Adam bis sujudi fasajada. Ya, seorang anak Adam disuruh untuk melaksanakan sujud dan dia sujud. Ya. Maksudnya dia sujud, falahul jannah, maka Allah akan membalas baginya surga dikarenakan sujudnya tersebut. Wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar, dan saya pernah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sujud tapi saya menolak dan balasanku adalah neraka. Nah, jadi ini menjadikan kita nih, kalau orang sujud tilawah, ya, menjadikan syaitan ini menjadikan kita memasukkan kesedihan, ya, ke dalam hatinya setan. Nah, pertanyaannya di sini kan Rasulullah menyontohkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Kok jadi sunnah hukumnya?
Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Muslim, Zaid bin Thabit berkata, qara'tu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah membaca di hadapan Nabi Muhammad, ibaratnya kalau kita ini tasmi' atau setoran nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan Najm, surat An-Najm, falam yasjud fiha, dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak menyuruh saya untuk apa? Atau beliau tidak sujud ketika mendengar bacaan Quran surat An-Najm yang dimana di dalamnya terdapat ayat sajadah. Nah, bagi siapa saja disunnahkan lil qari'i, bagi orang yang membaca, wal mustami' dan orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya, artinya lagi dengerin Quran terus sampai pada ayat sajadah, sujud sahwi. Sujud tilawah. Ya. Wasami'i, dan orang yang nggak sengaja dengar, artinya dengar tapi tidak dengan seksama, dia dengar aja. Tapi pas ayat sajadah, itu juga disunnahkan untuk apa? Untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, fi arba'a asyrata ayah, dan sujud tilawah ini terdapat pada 14 ayat. Para ulama memang ada perselisihan. Sebagian ulama mengatakan ada 15 ayat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada 14 ayat. Yang menjadi perselisihan adalah salah satu ayat di dalam surat Shad. Di dalam surat Shad. Apakah itu termasuk sujud tilawah atau bukan? Orang mazhab Syafi'i mengatakan itu bukan termasuk ayat yang disunnahkan untuk apa? Untuk melaksanakan sujud tilawah. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Shad laisa min azaimis sujud. Surat atau ayat di dalam surat Shad itu bukan termasuk ayat yang disunnahkan, diperintahkan kita untuk, perintah yang sifatnya sunnah ya, untuk melaksanakan sujud tilawah. Dan beliau mengatakan, waqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Akan tapi saya melihat Nabi sujud di ayat tersebut. Nah, Ibnu Abbas mengatakan ini bukan termasuk ayat yang diperintahkan untuk sujud, tapi melihat Nabi. Imam Nawawi menjelaskan, laisat sajadat tilawah, bukan sujud tilawah, tapi sujud syukur. Sujud syukur. Jadi Nabi Muhammad SAW sujud syukur ketika membaca surat Shad. Artinya bukan disunnahkan untuk apa? Melaksanakan sujud tilawah. Pertanyaannya, 14 di surat apa aja? Di surat apa saja? Yang pertama di surat Al-Hajj ada 2 ayat. Dalam surat Hajj ada dua ayat. Lalu yang selanjutnya adalah Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Lalu surat Ar-Ra'd. Lalu surat An-Nahl. Lalu surat Al-Isra. Lalu surat Maryam. Lalu surat Al-Furqan. Lalu surat An-Naml, surat Sajadah, Fussilat, Najm, Insyiqaq, dan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu totalnya ada berapa? Ada 14. Kalau bicara ayat suratnya, ya suratnya ada 14. Tapi ayatnya jadi ada berapa? 15. Karena di surat Sajadah ada 2. Ya, jadi kalau ditambah Shad jadi berapa? 16 ayat. Sajadah, suratnya ada 13. Iya, tapi di ayatnya enggak 14 Sajadah Al-Hajj. Hajj 2 hitungannya. Jadi 14. Iya, sahih. Itu. Lah. Ayo, sahih, betul. Al-Hajj 2 kalau bisa ditambah Shad menjadi 15. Naam. Barakallahu fiik. Yasjuduha al-imamu wal munfarid, dan juga sujud bagi imam dan juga yang orang salat sendiri. Wala yasjudul ma'mumu littilawati illa idza sajada imamuhu, dan bagi makmum tidak melaksanakan sujud tilawah ketika dia baca ayat yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah, kecuali jika imamnya melaksanakan sujud tilawah. Fa'in sajada duna imamihi. Lalu kalau misalnya dia sujud sendiri, imamnya nggak sujud nih,
si makmum nih, batalat salatuhu. Salatnya menjadi batal. Karena sebagai bentuk penyelisihan imam, dan itu tidak diperkenankan. Nah, itu akhirnya mengakibatkan kepada apa? Batalnya sholat yang dikerjakan. Nah, rukun sujud tilawah itu ada 6. Yang pertama adalah, itu kalau di luar sholat ya, ini di luar sholat. Pertama, niat. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ini di luar sholat ya. Takbiratul ihram, sujud, ya. Lalu duduk seperti duduk iftirash, ya. Lalu salam. Ya. Dan yang selanjutnya yang keenam adalah tartib secara berurutan. Nah, adapun kalau di dalam sholat udah ya langsung aja, nggak perlu takbiratul ihram, nggak pakai. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, kan disunahkan diantaranya kita kalau habis bangkit dari rakaat pertama nih menuju rakaat kedua disunahkan untuk duduk istirahat kan? Nah, kalau habis sujud tilawah nggak disunahkan duduk istirahat langsung ini. Nah, bacaannya apa? Bacaannya adalah sajada wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya, ini dengan menggabungkan seluruh riwayat yang ada yang menjelaskan tentang bacaan sujud tilawah. Nah, ini merupakan pembahasan daripada sujud tilawah. Lalu Syekh mengatakan faslun wa tabtulus salatu khalfal althagh. Dan seorang yang melaksanakan sholat di belakang imam yang althagh itu tidak sah sholatnya. Apa itu althagh? Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Karena kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan pasti dari saya dan dari syaitan. Kebenaran serta kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.